Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ismail, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Politik semester 3 kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai bagaimana struktur sosial terbentuk di lingkungan dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Baiklah, yang pertama ada pengertian dari struktur sosial. Struktur sosial merupakan suatu susunan ataupun konfigurasi dari unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat, yaitu ada kelompok, kelas sosial, nilai, dan norma sosial. Secara umum, disepakati bahwasannya istilah struktur sosial mengacu pada keteraturan dalam kehidupan sosial. Struktur sosial juga termasuk salah satu kunci konsep daripada ilmu sosial. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, struktur sosial merupakan salah satu konsep rumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Jadi lebih jelasnya lagi, dalam struktur sosial itu terdapat sistem sosial, dan di dalam sistem sosial itu juga terdapat seperangkat kegiatan bersama yang memperlihatkan hubungan timbal balik yang disebut struktur sosial. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur sosial terbentuk di lingkungan, yakni ada yang pertama, faktor pertama itu diferensiasi sosial berdasarkan ras. Ras atau pengertiannya merupakan penggolongan manusia yang berdasarkan ciri-ciri fisik biologis manusia dengan kecenderungan yang besar. Contohnya seperti warna kulit, bentuk rambut, warna mata, tinggi badan manusia tersebut, dan lain-lain. Yang kedua ada diferensiasi sosial berdasarkan suku atau etnis. Pengertiannya, suku atau bangsa etnis ini adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan yang sering dikuatkan dengan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga ada diferensiasi sosial berdasarkan profesi. Profesi itu merupakan pekerjaan yang untuk dapat melaksanakannya perlu ataupun membutuhkan keahlian. Misalnya profesi sebagai guru, dosen, dokter, pilot, jurnalis, politikus, dan sebagainya. Materi selanjutnya ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu merupakan konfigurasi atau pemilihan struktur sosial yang menggunakan parameter berjenjang dan akhirnya akan menghasilkan kelas sosial di dalam masyarakat tersebut. Contohnya daripada kelas-kelas yang ada di masyarakat itu adalah, contoh yang pertama adalah yang berdasarkan pendidikan gitu. Pada zaman sekarang ini pendidikan sudah dianggap sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebagian besar anggota masyarakat. Orang-orang yang berpendidikan tinggi akan menempati posisi dalam stratifikasi sosial ini, akan dipandang lebih tinggi gitu. Contohnya seperti tamatan S3 akan jauh dipandang lebih tinggi daripada tamatan yang tamat SMP. Selanjutnya ada berdasarkan keturunan. Keturunan raja ataupun bangsawan dalam masyarakat dipandang memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan pada masyarakat feodal hampir tidak ada pengakuan terhadap simbol-simbol di luar istana, termasuk seperti kota, arsitektur, terus pakaian, seni, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada stratifikasi berdasarkan kasta.
Kasta merupakan pemilihan anggota masyarakat yang dikenal pada masyarakat Hinduisme. Di Hindu, masyarakat dipilah menjadi beberapa kasta, seperti ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kemudian ada orang yang karena tindakannya dihukum dan dikeluarkan dari kasta itu. Itu dinamakan dinamakan menjadi paria gitu. Sekian dari saya penjelasan mengenai bagaimana struktur sosial terbentuk di lingkungan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang hikmat dan ada kata-kata yang kurang santun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.